Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak dan ibu-ibu sekalian, warga dari klaster Orchid kalau nggak salah, perumahan Bukit Golf yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terlebih lagi panitia, ketua panitia ya, yang sahabat saya. Dan juga beliau aktif di dalam dakwah di Pertamina, Pak Norman. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi beliau. Amin. Menjadi jalan bagi kita untuk bersilaturahim. Pak RT ada ya di sini? Ada. Pak Novan. Oh, Pak Novan. Salam kenal Pak Novan. RT berapa ini? RT 5 RW RT 5. Subhanallah ya, Pak RT-nya juga ikut dalam pengajian. Pak RW nggak ada? RW Oh, sebentar. 2 minggu lalu datang Ustaz. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sehat Bu? Alhamdulillah bisa silaturahim ya. Mudah-mudahan pertemuan kita pagi hari ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan nikmatul iman wal Islam. Allah Subhanahu Wa Taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menjadi lebih baik dari hari ke hari, dari jam ke jam, mungkin dari detik per detik. Allah Subhanahu Wa Taala tetap mengucurkan nikmat kepada kita. Dan nikmat yang terbesar adalah kenikmatan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa bahwa nikmat iman ini Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada kita sampai akhir hayat kita. Kata Allah Subhanahu Wa Taala apa? Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dengan nikmat iman ini kita bersaudara. Dengan nikmat iman dan Islam ini Allah mempersatukan kita. Mungkin tadi saya sudah bicara dengan yang lain-lain. Tahun 2011 ya, di sini awal klaster ini. Mungkin juga Pak Norman baru datang dari Lampung. Ada yang dari Papua gak dari sini? Nggak ada ya? Mungkin dari berbagai macam daerah. Kemudian kita satu, dan yang mempersatukan kita adalah iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang harus kita syukuri. Yang kedua, semoga salawat dan taslim, semoga Allah Subhanahu Wa Taala kucurkan kepada qudwah kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita di surga insya Allah bisa bertemu dengan beliau. Amin. Amin. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ibu-ibu sekalian, temanya agak serem. Pagi-pagi kita sudah disuruh untuk mengkaji kitab Tadhkirah. Ini lumayan ini kitab. Ya. Kitab ini adalah kitab yang memang disusun oleh penulisnya, yaitu Al-Imam Al-Qurtubi, sebagai kitab, kalau bahasa ilmiahnya eskatologi, ya. Perjalanan nanti manusia setelah dia meninggal. Dan nanti perjalanannya ada
perjalanan yang panjang. Jadi pagi-pagi kita sudah disuguhkan ini ibu-ibu sekalian, bukan kita olahraga tapi bagaimana mengingat satu perjalanan panjang kita nanti setelah kita mengakhiri atau berakhir usia kita di dunia. Saya mau tanya ibu, ibu mau umur panjang atau umur yang pendek? Panjang banyak pahala. Oh. Saya doakan umurnya 150 tahun mau bu. Saya bilang umurnya panjang ya. Ketika kita doakan mudah-mudahan umurnya 150 tahun. Oh nggak mau Ustadz, udah ketahuan. Karena saya tanya, saya punya nenek dari istri saya usianya 95 tahun. Ya kalau dibilang, oh mendingan sudah dipanggil nih, kapan mau dipanggilnya ya Allah? Udah 95 tahun, hidup udah dari zaman Belanda ya. Jadi Masya Allah, kata Rasulullah SAW apa? Umru ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur umatku ini antara 60 sampai 70 tahun. Adapun kalau 70 tahun lebih itu sudah bonus. Betul? Kalau di sini insya Allah Pak Norman muda, insya Allah 40 tahun. Mungkin 35 tahun ya? 3 di bawah. Oh di bawah itu, Masya Allah. Berarti darahnya masih segar ya? Ada yang sudah 50 tahun? Ada ya? Ya, kalau dihitung-hitung waktu, Ustadz tinggal 15 tahun lagi berarti ya. Kalau itu hitung-hitungannya matematik. Tapi kematian itu sungguh, Bapak Ibu sekalian, ya mas sekalian, kematian itu adalah berdasarkan cabut ya, nomor cabut, bukan nomor urut. Bukan nomor urut. Kalau nomor urut yang 60 tahun itu udah berhak berjalan. Tapi pada kenyataannya yang 25 tahun juga ada yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nomor dari abjad yang A itu udah khawatir gitu ya. Yang A, yang enak yang Z gitu ya. Kalau yang paling enak Zainuddin ya. Abjadnya Z. Ternyata enggak, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi kenapa kematian itu hidden? Kematian itu tidak Allah kabarkan? Karena kalau Allah kabarkan, manusia kadang-kadang lalai. Oh iya, masih 20 tahun lagi. Udah, kita mah santai-santai aja dulu. Kalau dikabarkan juga kematian bagaikan, misalkan saya tanya, kalau dikabarkan besok mati, kira-kira makan masih enak atau enggak? Insya Allah hewan aja kalau dikabarin gitu nggak mau makan lagi, bahkan nggak mau makan lagi. Makanya kita mengkaji kitab Tadhkirah ini untuk awal, yaitu bab tentang kematian. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nama kitabnya adalah At-Tadhkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, yang dikarang oleh Imam Al-Qurtubi. Siapa itu Imam Al-Qurtubi? Beliau adalah seorang mufassir, seorang ahli tafsir, dan seorang ahli fikih, dan juga ulama yang di zamannya yang dilahirkan di Andalusia. Di mana Andalusia? Spanyol. Jadi beliau lah dibesarkan di Andalusia menjadi ahli tafsir. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ahli tafsir itu menguasai bahasa Arab, menguasai balaghah, menguasai ilmu-ilmu keislaman yang dalam. Sehingga beliau menulis tafsir yang begitu panjang segini. Tafsirnya Imam Al-Qurtubi segini, ada di rumah saya. Dan anehnya kita belum pernah membaca tafsir Imam Qurtubi. Beliau nulisnya aja sudah capek itu. Tapi anehnya kita belum pernah membaca tafsir Imam Al-Qurtubi. Betul? Coba, ada yang pernah membaca tafsir Imam Al-Qurtubi? Nulisnya panjang, Ustaz. Berjilid-jilid, tapi orang Indonesia begitu hebatnya nggak bisa membaca
namanya tafsir Al-Qurtubi. Jadi seorang yang faqih, seorang yang dalam ilmunya, seorang yang ahli agama, bahkan dari kecilnya menulis sebuah kitab yang namanya At-Tadhkirah. Saya bacakan di sini. Beliau menulis kitab Tadhkirah ini untuk mengingatkan dia kepada akhirat, alam akhirat, dan menjadi penguat buat keilmuan beliau. Kita lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan. Babun nahyi an tamannil maut wad du'a bihi li dhararin nazala fil mali wal jasad. Bab yang pertama adalah larangan untuk bercita-cita mati wad du'a bihi li dhararin nazala fil mali wal jasad. Karena satu musibah atau satu bahaya yang menimpa pada seseorang tersebut. Jadi beliau mengutip hadis ini. Yang pertama dari riwayat Imam Muslim, rawa Muslim an Anasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatamannayanna ahadukumul maut li dhurrin nazala bihi fa in kana la budda mutamanniyan falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil haya khairan li wa tawaffani idza kanatil wafa khairan li. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas, sahabat Anas bin Malik. Saya mau tanya, Anas bin Malik kenal Pak? Tahu di mana? Sahabat Nabi ya, Anas bin Malik. Beliau hidup umurnya 103 tahun. Beliau umur yang terpanjang di kalangan sahabat. Dan pernah mengabdi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu selama berpuluh tahun. Dan beliau menyaksikan bahwa Nabi Muhammad itu nggak pernah membentak beliau ketika membantu, dan beliau nggak pernah dimarahin sama Rasul. Oh, ibu-ibu coba lihat. Kita kepada khadimat kita, Bu, kepada yang membantu kita, pernah marah-marah kan? Bapak, coba. Ini Anas bin Malik ya. Dan didoakan oleh Nabi SAW, ini Anas bin Malik didoakan, ya Allah berikanlah keberkahan pada rizkinya dan panjangkan umurnya dan perbanyaklah anak. Masya Allah Bu, saya tanya, doa Nabi makbul apa enggak? Jadi Anas bin Malik mempunyai umur yang panjang 103 tahun, beliau mendapatkan keberkahan dan mempunyai puluhan anak. Wah Ustaz, pertanyaannya, ini puluhan anak dari berapa istri ya? Ya namanya orang Arab Bu ya. Ya sahabat Rasulullah. Dan mempunyai perkebunan yang sangat banyak. Menjadi orang kaya. Awalnya dari membantu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau meriwayatkan ini. Apa kata beliau? Yang didengar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la yatamannayanna ahadukum al-maut. Janganlah seseorang di antara kalian mencita-citakan atau menginginkan kematian. Nah, di sini apa? Hadis ini Bu mengatakan jangan kita mencari mati. Apalagi matinya yang mati konyol. Ada tawuran antar warga. Saya pernah dikirimi video gitu, melihat video tawuran antar warga Manggarai, dan tetangganya itu tawuran sampai tawurannya mengeluarkan senjata tajam. Masya Allah Bu. Idzal taqal muslimani, kalau misalkan dua orang bertemu, yang satu membawa pisau, yang satu membawa celurit, dua-duanya kata Rasulullah al-qatil wal maqtul finnar. Maka yang berusaha untuk membunuh dan dibunuh, dia di dalam api neraka. Jadi kita nggak boleh misalkan nyari mati. Paham di sini? Dan juga nggak boleh mendoakan diri kita, ya Allah mati aja deh. Badan saya udah nggak enak. Ya Allah. Ada suatu peperangan misalkan. Aduh, mendingan saya mati aja deh. Boleh nggak dalam agama Islam? Nggak boleh.
Hadisnya lidurrin nazalabi, karena sesuatu bahaya yang menimpa dia. Kita nggak boleh. Fa in kana la budda mutamanniyan falyaqul, kalau misalkan ingin diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia mengucapkan Allahumma ahyini, ya Allah hidupkanlah saya, maka natil hayah khairan li, kalau saja hidup ini lebih baik untuk saya. Jadi jangan minta, aduh ya Allah matiin saya aja deh, saya udah capek, jangan. Ya Allah, masalah banyak banget nih, saya mau mati aja, udah nggak kuat saya. Ya Allah. Boleh gak Bu? Bapak, insya Allah kalau jamaah di sini klaster orchid nggak ada yang gitu. Yang orang Jepang nggak bisa matematika sedikit, udah putus asa. Apa? Kalau bunuh diri dalam Jepang apa namanya? Harakiri ya. Pasukan yang menyerang Pearl Harbor. Ya. Iya, Pearl Harbor ya. Wah, udah pokoknya dia harus menang, harus mati. Kalau nggak bisa menjalankan tugasnya, dia bunuh diri misalkan. Ya Allah, dalam agama Islam nggak begitu. Atau kalaupun kita terserang penyakit yang begitu parah, misalkan cancer atau apa, jangan bilang ya Allah matiin aja saya, ya Allah matiin, ya Allah udah nggak kuat. Nah, nggak begitu. Yang benar adalah doanya Allahumma ahyini, ya Allah hidupkanlah saya, maka natil hayah khairan li, kalau misalkan hidup ini lebih baik bagi saya. Yang kedua, wa tawaffani idza kanatil wafa khairan li, dan wafatkanlah saya ya Allah kalau misalkan wafat itu lebih baik untuk kehidupan, untuk diri saya. Paham sampai sini Pak? Jadi kalau kita berdoa itu doa yang diajarkan Nabi SAW begini. Nggak boleh kita meminta mati, mencari mati, mencari musuh, nggak boleh. Mencari, kalau bahasanya la darara wa la dirara, kalau bahasa usul fikihnya, nggak boleh kita mencari kemudorotan. Ada challenge, mau nggak terjun payung, kita nggak bisa, ada ilmunya. Pas ketika terbang, set itu parasitnya nggak kebuka, karena kita nggak tahu ilmunya. Kita nyari bahaya, nyari doror. Boleh apa enggak? Enggak boleh. Kalau wahana di dunia fantasi masih safety ya. Benar man? Nyari doror ya? Tornado. Nyari doror gak Bu? Enggak doror ya? Udah nggak berani. Kalau sekarang udah nggak berani Sat. Waktu masih 18 tahun, 20 tahun, oh berani. Ayo naik jet coaster, ayo naik tornado masih berani. Sekarang Ustaz jantung udah turun naik itu. Nah, apalagi yang jantungan. Saya di challenge, Ustaz ayo naik sini. Apa? Tornado? Enggak, inilah dororo. Lah dororo wala diroro, alasannya ini Ustaz. Iya benar, saya nggak kuat. Kayaknya jantung Pak sekarang ya. Dulu mah badan langsing ya Pak. Bener ya? Sekarang ya Allah jalan aja udah susah gitu ya, lari juga udah berat. Dulu masih langsing Bu, masih 60, sekarang udah 85. Pak Norman masih langsing ya. Masih berapa? 65 ya? 50 ya? 55. Jadi jangan mencari kemudorotan. Sekali lagi jangan mencari kemudorotan. Ustaz, saya bisa survival di tengah hutan. Kalau belum terlatih jangan deh. Kecuali yang sudah terlatih, tentara. Ya, Ustaz saya bisa berenang dari Merak menuju ke Lampung. Pak Norman mau di challenge nih, pulang kampung tanpa naik ferry. Berenang dari Selat Sunda, Masya Allah. Itu jangan mencari dorot.
la yatamanna yanna ahadukum al-maut. Jangan kamu bercita-cita untuk mati atau mencari mati. Paham sampai sini? Boleh nanya nggak Pak? Ya. Berkaitan sama hadis ini ya. Ya. Kebetulan beberapa waktu yang lalu kita pernah diskusi bersama ibu-ibu, ada yang nanya. Ya. Kebetulan beliau qadarullah suaminya tertimpa sakit. Itu di dalam hati kecilnya itu bergesit, ya Allah kalau ini tolong matikanlah saya dulu, jangan suami saya gitu, karena saya masih punya anak-anak. Itu termasuk dalam hadis ini, jangan meminta kematian. Iya, betul Ibu. Jadi jangan meminta kematian. Artinya hidup ini harus diperjuangkan. Makanya ini termasuk dari maqasid asy-syariah. Tujuan adanya agama Islam adalah menjaga jiwa. Dan kita sebagai muslim itu menikmati setiap episode kehidupan. Misalkan ada ditinggal tinggal meninggal ya. Ini suaminya baru terkabar sakit. Kabar sakit ya. Dia takut kalau suaminya itu dia, ya Allah kalau ini harus saya dulu aja yang dicabut gitu, jangan suami saya. Gitu. Jangan kalau mau itu nggak boleh. Artinya jangan meminta seperti itu. Makanya biasanya mohon maaf, kaum ibu itu kadang kalau terpukul dengan pukulan yang hebat, kadang-kadang ya Allah mati aja. Atau ditinggal suaminya, aduh ya Allah. Kalau bapak-bapak lain. Tinggal istrinya lain lagi dia. Ya, baru sehari juga mikir yang lain. Nah inilah sebabnya ajaran agama Islam anjurkan apa? Laisa minna man dhaqamal hudud wa syaqqal juyub wa da'a bi da'watil jahiliyah. Bukan dari golongan kita orang-orang yang memukul, meraung-raung, merobek-robek pakaiannya, bahkan sampai dia itu dikendalikan oleh syaitan. Kadang-kadang syaitan yang lebih mengendalikan itu, dihembuskanlah. Nah ini pelajaran penting dari hadis Rasulullah. La yatamanna yanna ahadukum al-maut. Janganlah kamu mencoba-coba cari mati atau menginginkan kematian, kecuali kematian dalam jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah juga itu butuh kita bagaimana caranya hidup, artinya mempertahankan kan pasukan. Sebulan yang lalu saya ketemu dengan orang Palestina, orang Gaza. Jadi kebetulan beliau ke Indonesia, keluar dari Gaza. Kita tahu sendiri Gaza itu di blokade ya, blokade itu sangat susah sekali. Nah, dia ingin belajar dari Indonesia. Belajar ke Indonesia gitu, belajar di Rosa. Saya tanya, apakah antum ikut berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala? Tobaan. Kullu sukani Gaza hum mujahidun. Penduduk Gaza ini semuanya mujahid. Ustaz gitu. Ya Syekh gitu. Terus bagaimana? Lal jihad biduni a'dad. Tidak ada jihad kecuali dengan persiapan fisik. Oh, gitu ya. Kalau mau berjihad itu juga persiapan fisik. Kita berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala seadanya, nggak punya bela diri, nggak punya keahlian. Wah, mau mujahid antum masak aja dulu deh, perbaiki tauhid, masak aja dulu di belakang. Ya, berarti antum tidak apaan? Bagaimana memakai menggunakan senjata, bagaimana fisik, tobaan bil i'dad. Dan para mujahid juga jangan menginginkan udah mati aja udah pasrah, jangan dia harus bertahan. Oh gitu ya. Nah, jadi mereka bertahan dalam peperangan. Iya, bagaimana antum? Orang Yahudi itu banyak ya jumlahnya, terus mereka punya senjata lengkap, antum ingin mati aja gitu. Jangan, ini bukan mujahid. Mujahid itu adalah orang yang bertahan dulu. Kalau memang dia terpaksa syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Oh gitu ya. Saya baru tahu. Karena orang Gaza yang langsung cerita. Oh iya. Mujahidnya sendiri yang langsung cerita. Nah ini Bu, jangan kita udah masalah aja, aduh mati aja. Jalanan macet, aduh
mati dah. Nah, kata-kata itu, wah, hati-hati Bu. Jangan gampang diucapkan. Aduh, mati dah Bu. Ustaz, Ya. mau nanya juga. Ya. Kalau misalnya dalam kondisi apa, misalnya dia sakit parah, tapi kemudian kata dokter jadi ada alat-alat untuk membantu pernapasan atau apa gitu untuk bertahan untuk membantu hidupnya lah. Tapi karena misalnya karena biaya dan lain sebagainya alasan keluarga, akhirnya satu keluarga itu memutuskan untuk ya udah deh akhirnya dicabutin alat bantunya karena nggak kuat dengan biayanya. Itu gimana ya maksudnya, tapi akhirnya meninggal sih gitu, maksudnya itu masuk mencari kematian atau membunuh nggak sih kalau kayak gitu? Baik, jazakallahu khairan. Jadi manusia perlu ikhtiar, dan ikhtiar yang paling maksimal. Ikhtiar yang paling maksimal adalah ikhtiar yang kita sudah berusaha dengan baik, dengan sekuat tenaga, baru diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kondisi ini memang miris ya, seorang yang nggak punya biaya ya, akhirnya dia memutuskan, oh kita cari alternatif atau biarin aja. Tapi sebelumnya udah Usaha. di Dokter ya. usahakan. Cuman kan kalau di rumah sakit kan lama-lama biayanya kan Biayanya. tinggi. Jadi akhirnya dokternya ngasih saran, ini mau dilanjutkan alat bantu kehidupannya atau gimana. Nah, si keluarga tersebut berdosakah gitu kalau misalnya suatu anaknya dicabut apa termasuk membunuh atau mencari kematian atau gimana? Nah, saya kalau bisa menganjurkan atau nanti ke depan ada kasus-kasus seperti ini, kalau bisa nggak apa-apa biayanya mahal, asal kita sudah ikhtiar, udah maksimal gitu ya. Kalaupun dicabut dengan kondisi biaya ini, yang saya bilang yang sangat miris nih. Kenapa kita nggak teruskan gitu ya, sampai dokter mengatakan bahwasanya susah ditolong, sudah susah Iya, ditolong. dokternya udah Dah. mengatakan itu, makanya Kalau susah ditolong ya kita ikhtiar yang lain. Artinya sampai ikhtiar kita maksimal Bu. Jangan, kalau menurut saya jangan sampai kita karena biaya akhirnya kita lepas itu. Ya. Saya juga merasakan gitu. Saya pernah ada dua orang yang sangat miris Bu ekonominya. Akhirnya kita ikhtiar, ternyata ada hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ingin membantu. Dia nggak dapat ICU, nggak dapat ini karena mahal di rumah sakit yang swasta. Akhirnya kita kontak ke negeri, RSUD ya, rumah sakit umum daerah. Ternyata ada yang baik, muslim yang baik, seorang dokter yang baik, diberikan itu dan jaminannya dia. Kalau sekarang kan ada BPJS ya, BPJS itu bisa diusahakan. Makanya cari dokter-dokter yang soleh nih, yang nggak cuman apa namanya komersil, benar. Hatta gini, Ustaz, ana yang jamin pakai nama ana yang jamin pakai nama antum masukin aja ini. Ternyata di cover semua. Saya bilang ikhtiar kita cari dokter-dokter yang soleh. Mungkin kalau sekarang BPJS yang dipermudah sampai di terakhir. Jangan dipasrahin dulu Bu, karena biaya. Karena biaya kan relatif ya, bisa kita minta sumbangan donasi dari yang lain. Saya rasa itu kita harus terus bertahan, mempertahankan seseorang sampai ikhtiar kita sudah mentok. Kita lanjutkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anna Arabiyan qala al-ulama al-mautu laysa bi'adami mahdin wala fana sarfin wa innama huwa inqita' ta'alluqir ruh bil badan. Jadi yang dimaksud dengan kematian itu bukan cuma sekedar meninggal sudah selesai, tapi ini adalah perpindahan dari satu alam ke alam yang lain yang lebih kekal. Yang pertama apa? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tsumma yumitukum, tsumma yuhyikum.
dimatikan lagi, terus dihidupkan lagi. Berarti apa? Ketika meninggal itu bukan the end of story. Kadang-kadang orang bilang, udah meninggal udah enak nih. Bukan. Meninggal itu adalah salah satu yang, contoh Rasulullah SAW mau meninggal. Nabi yang mulia ingin meninggal. Allah menawarkan kepada Nabi SAW, ya Muhammad, apakah engkau mau aku panjangkan umur? Ini melalui malaikat ya. Melalui malaikat dikatakan, mau gak kalau ya Rasulullah, kamu dipanjangkan umurnya sampai hari kiamat, dan kamu menjadi raja dunia dan punya kekuasaan yang banyak. Atau engkau meninggal, nanti engkau diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira Rasulullah milih yang mana? Nabi itu ditawarin mau dipanjangin apa enggak. Seluruh nabi itu ditawarkan dulu sama malaikat maut, mau panjang apa enggak. Wah, kalau kita enak banget ya gitu ya, mau nambah apa enggak. Rasulullah bila rafiqil a'la, saya ingin. Jadi bukanlah terakhir meninggal itu. Masya Allah, kita di dunia ini kadang-kadang dilalaikan oleh kenikmatan dunia, betul ya? Makanya harusnya Pak Norman bikin pelatihan untuk menempati kuburan walaupun 5 menit. Ya, digali kuburannya, ada tajhizul mayit, disuruh orang tersebut nggak bisa komentar apa-apa, dikasih kain kafan, ya, dibedakin, pokoknya dirapiin seperti mayat, kemudian ditaruh di keranda, kemudian digotong, kemudian ditaruh ke liang lahat. 10 menit lah, nggak usah lama-lama. Benar, gimana tuh rasanya? Saya yakin nggak bakal meninggalkan sholat, mungkin sholat duhanya, mungkin sholat berjamaahnya, karena tahu apa, ini bukan terakhir, nanti akan datang lagi. Apa yang datang lagi? Setelah orang itu dimasukkan ke dalam kubur, apa yang datang? 2 malaikat, bahkan ada dalam riwayat 3 malaikat. Ini 2 malaikat ini yang mendudukan nanti setelah orang itu 7 langkah, bahkan masih mendengar suara sendalnya, didudukan. Pertanyaannya apa? Udah tahu kan? Apa pertanyaannya? Man rabbuka wa man nabiyuka wa madinuka. Itu pertanyaannya. Tapi pertanyaan standar itu kira-kira dijawab gak sama orang muslim? Insya Allah. Kalau nggak bisa jawab, ini luar biasa hadis Rasulullah. Dipukullah si mayit tersebut, ya, dipukullah mayit tersebut sampai suaranya itu, teriakannya itu terdengar lain, kecuali 2 makhluk, yaitu jin dan manusia. Binatang bisa mendengar suara jeritannya, kecuali jin dan manusia nggak bisa mendengar. Nabawiyah, bagaimana rumah Rasulullah itu sangat sederhana. Benar ya? Ada yang sudah pernah umroh atau haji? Sudah ya? Raudhah di mana, Bu? Raudhah ma baina mimbari, ya, ma baina baiti wa mimbari raudhah min riyadil jannah. Antara mimbar Rasulullah dan rumah Rasulullah ada raudhah min riyadil jannah, tempat yang paling mustajab. Ibu kalau ke sana jangan lupa ya mendoakan kita semua. Ya, samping ini raudhah itu ada bait Rasul, ada rumahnya Rasulullah. Bagaimana rumahnya Rasulullah? Saya mau tanya. Sedih, kecil banget. Nggak ada seperti orchid ini. Rumah orchid mungkin ya 200 meter, 300 meter. Bagaimana rumah Rasulullah, Bu? Hah? Bagaimana rumah Rasulullah? Kecil, sederhana. Jadi beliau
saking mempersiapkannya nanti kematian dengan zuhudnya beliau, kayaknya yang paling indah bukan Ligna spring bed, bukan kasur yang tebal, tapi Rasulullah hanya tidur dengan pelepah kurma. Masya Allah. Ya mungkin saya udah pernah ngerasain kali ya, bagaimana tidur itu di tikar aja. Itu udah nikmat kalau pesantren ya. Kalau sekarang tidur di atas tikar itu, Ustaz, aduh badan kayaknya berjalan jauh-jauh, Ustaz. Tapi itulah zuhudnya Rasulullah sampai terlihat bekasnya. Apa harta yang paling berharga di dalam rumah Rasulullah SAW? Nggak ada. Cuma ada gerabahnya doang. Terus ada sedikit. Tapi Rasulullah mengatakan, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Masya Allah, umat Rasulullah ini sangat beruntung. Kenapa? Nggak pernah mengalami kelaparan seperti yang dialami oleh Nabi. Ya tanya bapak-bapak, ada gak yang merasakan tidak makan dalam sehari? Nggak ada kan? Rasulullah datang kepada Aisyah, ibunda Aisyah, ya Aisyah, ada apa sekarang makanan? Beliau menjawab, nggak ada apa-apa ya Rasul. Ya udah, idzan ana asum, idzan ana shaim. Ya udah, hari ini berarti aku puasa. Coba bapak, masak apa sekarang? Nggak ada ya Pak. Aduh, gimana sih Mama? Kok nggak masak sih? Ya udah beli deh sana, atau kirim gosen gitu, segala macam. Rasulullah, idzan ana asum. Kalau gitu saya puasa. Jawabnya Rasulullah apa? Kalau pulang agak malam, istrinya tertidur, dikunci, Rasulullah SAW menggelar sorbannya, kemudian tidur di depan rumahnya, khawatir membangunkan istrinya Aisyah. Saya tanya bapak-bapak, kalau nggak dibukakan pintu Pak? Hah? Ayo. Kalau nggak bukakan pintu, begitu. Ustaz, Masya Allah, paling saya gedor-gedor 10 kali Ustaz. Paling diomelin ya Bu ya. Ya, di telepon nggak bisa-bisa. Tapi Rasulullah begitu indah, yang rumahnya sangat kecil itu, beliau menggelar sejadahnya. Saya tidur di sini. Padahal Ibunda Aisyah juga di depan pintu nungguin. Rasulullah karena nggak dibukakan pintu, di depannya juga sama-sama tidur di samping pintu. Masya Allah. Tapi itulah persiapan kematian. Jangan sampai kita melalaikan. Akfiru, benar-benar kamu persiapkan banyak-banyak mengingat kematian yang memutuskan kelezatan. Ya Pak. Makanya satu waktu kita harus coba puasa Daud. Setuju? Belum siap Ustaz, Senin Kamis aja nih masih belum. Ya udahlah, coba Kamis dulu Pak Norman. Kamis dulu, kalau Kamis sudah bagus, alhamdulillah, tambah lagi Senin. Setuju? Sahurnya juga jangan lengkap, ini lengkap banget sahurnya. Udah niat ya. Oh, Ustaz, saya Senin Kamis, sahurnya apa? Ada rendang, ada jus, ada sayur. Oh, sahurnya Nabi apa? Sahurnya Nabi cuma apa? Kurma aja, segelas air. Buka juga sama seperti itu. Jadi kalau perut kosong, insya Allah kita lebih dekat dengan kematian. Setuju? Sahurnya cukup ini? Apa namanya? Air putih. Mempersiapkan kematian ya, mempersiapkan kematian yakni al-maut. Dikeluarkan dari Ibnu Majah wa Tirmidzi aidan. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah tadi selalu mempersiapkan kematian. Jadi masalahnya gini, kalau manusia terlalu lalai dengan kematian, dia akan cinta dunia. Betul?
ini adalah satu kesalahan besar kalau udah cinta dunia. Cinta dunia itu bikin kita mabuk ya. Pergi pagi pulang malam. Ya. Yang kita kejar-kejar adalah dunia. Padahal ketika kita meninggalkan itu nggak ada satupun yang kita bawa. Makanya ada keinginan orang yang sudah meninggal apa? Ya Rob, kembalikan saya ke dunia, saya akan sujud sekali aja. Pak, keinginan orang-orang yang meninggal dunia, ya Rob, bangkitkanlah saya ingin sujud aja ya, sujud sekali aja di dunia ini, saya ingin bertobat padamu. Atau orang-orang yang nggak beriman, sama sekalian, apa keinginan mereka? Kembali ke dunia. Bisa mengucapkan satu kalimat apa? Syahadat, betul. Ibu-ibu, masya Allah, kalimat syahadat ini berat. Mereka ingin menebus ya, jamaah sekalian, azab Allah Subhanahu wa taala dengan gunung yang emas itu nggak bakal dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Ingin balik lagi. Keinginan balik lagi, ingin mengucapkan satu kalimat. Apa kalimat itu? Sebagai pintu, kunci pintu surga, yaitu syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang-orang yang bakhil, orang-orang yang belum berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, orang yang nggak biasa ngeluarin infak, ingin balik lagi ke dunia, ingin ngapain? Ngasih infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Setuju? Jadi ketika kita masih hidup, ini yang harus kita persiapkan. Kalau punya harta, infaknya berapa? Paling afdol, ya mas sekalian, paling afdol infak itu di pagi hari. Apa? Ba'da subuh. Ibu, Bu, kalau mau infak itu ba'da subuh. Kenapa? Belum lewat nih, masih ada semua. Nah itu, siang juga. Zuhur ini. Ya boleh. Subuhnya udah lewat. Kenapa? Ya, ada dua malaikat, jamaah sekalian, ada dua malaikat yang Allah utus. Yang pertama malaikat yang mendoakan kepada orang yang infak subuh-subuh. Apa doa malaikat nih ya? Allahumma aqti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah orang yang berinfak itu rizki yang lebih baik. Amin. Lebih rizki yang lebih berkah. Malaikat yang doain pagi. Ini ada di dalam tafsir Ibnu Katsir ya. Dua malaikat itu, ya Allah, tahun infak pagi. Tapi kalau orang yang bakhil, dikatakan oleh malaikat, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah orang yang tidak mengeluarkan infak ini kehancuran dalam rezekinya. Banyak loh. Doa malaikat dijabah apa enggak? Malaikat, masya Allah, doanya ibarat martabak tuh, martabak yang spesial. Masya Allah. Ini hati-hati. Jadi kalau kita mau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang sering berinfak. Coba buka Quran surat Al-Imran ayat 133 ayat 134. 134. Apa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'abduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan kalian berlomba-lombalah, bersegeralah, wasari'u ila maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala, wa jannah, dan surganya Allah. Arduhas samawati wal ard, yang mana luasnya itu bagaikan langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Ayat 134-nya, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang infak di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lapang maupun keadaan sempit. Setuju?
Kalau lapang, insya Allah Ustaz. Kalau lagi sempit ini, ya Allah, infak ya. Subuh infak berapa? 20.000 Ustaz. Wah, kalau sekarang masuk Ragunan aja berapa? Masuk ke Ragunan berapa? Ya, tingkatin mau masuk ke Ragunan itu. Masuk dunia fantasi berapa sekarang? 3,5. Saya kadang suka mikir, Bu, mau disiksa aja udah bayarnya mahal, Bu. Mau disiksa di dalam bayarnya mahal. Lihat, coba. Mau masuk surga. Surat Al-Imran ayat 134. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wal dharra. Jadi orang yang cerdas mempersiapkan kematian adalah orang yang sering Setuju? Ibu? Nggak perlu nunggu dari instruksi suami. Ya. Boleh ya Ustaz ya? Kan udah dikasih ke ibu ya. Ya, Pak, ini maluka, harta yang benar itu adalah harta yang kamu infakkan di jalan Allah. Itu yang kekal. Kalau yang sekarang mah cuma ngaku-ngaku aja, betul? Betul? Nah, lebih keren lagi adalah wakaf. Saya bilang ke Pak Norman ya, katanya mau buat musola. Wah, saya senang banget, itu berarti ladang untuk kita. Wakaf itu kan wakaf itu kan sesuatu yang terus menerus. Makanya Umar bin Khattab waktu dapat bagian di Khaybar di Madinah, 100 km dari kota Madinah, 100 lebih kilometer dari kota Madinah, beliau dapat bagian tanah. Bagaimana supaya ini tanah bermanfaat sampai saya meninggal dunia? Saya wakafin aja, hasilnya nanti buat kaum muslimin. Tapi ini tetap, bahkan yang lebih dahsyat lagi adalah wakafnya Utsman bin Affan, sumur Utsman, biar Utsman yang sampai sekarang masih menghasilkan. BR-nya udah nggak ada, masih ada perkebunan dan masih tercatat di Bank Arab Saudi. Rekeningnya Utsman bin Affan 1400 tahun yang lalu, Masya Allah. Makanya dibilang apa? Utsman fil jannah. Utsman fil jannah, kata Rasulullah. Utsman itu ada di dalam surga. Infaknya aja udah, Masya Allah, sekali peperangan Pak, 2 miliar. Subhanallah. Saya pernah, ya Alhamdulillah, waktu ke Baki ya, makam Baki, tahu ya, di Madinah kan ada makam tuh, Baki. Ternyata jalan terus ke ujung itu ada satu kuburan yang dijaga oleh askar. Yang lain kok nggak dijaga sama askar ya kuburan. Ternyata itu makamnya Utsman, kuburannya Utsman. Ditanya, man hada fi hadzal qabr? Hada ihtimal Utsman bin Affan. Masya Allah, saya menangis. Seorang khalifah, seorang yang dermawan sekali, dikuburkan itu nggak ada hias-hiasan tuh ya, kuburan udah sebatas batu saja. Dan saking tawaduknya beliau adalah beliau nggak mau dimakamkan di samping Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di sekitar tadi makamnya Rasulullah. Kenapa? Kalau dikuburkan di situ terus khalifah, semua khalifah mau di situ. Ya, semua pemimpin kaum muslimin mau berada di sampingnya Rasul. Kuburkan saya di sana, di Baki. Saya nggak mau dikuburkan di sini. Nanti saya takut kalau nanti saya dimakamkan di sini, dikuburkan di sini, nanti akan dilanjutkan oleh khalifah yang lain. Jadi harta yang kekal itu adalah harta yang kita wakafkan. Wakaf masjid bagus, wakaf pesantren bagus, wakaf untuk kepentingan umat Islam bagus. Karena itu adalah yang menyelamatkan kita nanti. Ya. Artinya apa? Zaman sekarang wakaf ini udah keren, Bu. Ya, wakaf produktif, bisa diproduktif hasilnya untuk kaum muslimin.
Jadi bukan hanya wakaf masjid, ternyata wakaf yang produktif ada. Orang-orang Singapura juga sekarang wakafnya produktif. Ada berapa lokal diwakafkan, hasilnya walaupun dijadikan untuk tijarah, walaupun dijadikan untuk tijarah, disewakan, tapi hasilnya itu untuk kemaslahatan kaum muslimin. Boleh. Ya, jadi kalau misalkan ada ruko yang ini kita wakaf uang semua, kita wakafkan ini untuk anak yatim, hasilnya ini untuk anak yatim, ini wakaf abadi, tapi berbentuk ruko ini disewakan, itu boleh dalam ajaran agama Islam, bukan hanya untuk apa tadi, masjid dan pemakaman. Kita lanjutkan. Jadi orang yang cerdas adalah orang yang selalu mengingat mati dan mempersiapkan kematian. Nah, di sini hadis Rasulullah SAW dari Ibnu Majah, dari Ibnu Umar, kuntu jalisan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, faja'a rajulun minal ansar, fasallama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala Rasulullah. Kata Ibnu Umar, saya sedang duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faja'a rajulun minal ansar, datang orang dari Ansor, fasallama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul mu'minin afdal, orang beriman yang manakah yang paling utama? Qala ahsanuhum khuluqa, mereka adalah orang-orang yang paling baik akhlaknya. Qala fa'il mu'minina aqyas, kemudian orang tersebut bertanya lagi kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, orang mukmin mana yang paling cerdas? Aqyas itu adalah al-qayyis. Ya. Qayyis itu, kalau ada orang yang namanya qayyis, artinya cerdas. Kalau aqyas itu superlatif. Aqyas artinya orang yang paling cerdas. Kemudian qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aktaruhum lil mauti dzikron, orang yang banyak mengingat kematian adalah orang yang aqyas. Apa itu aqyas? Orang yang paling cerdas. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan, dan yang paling baik mempersiapkan kematian itu adalah orang yang cerdas. Ulaikal aqyas, mereka adalah orang-orang yang cerdas. Ulaikal aqyas, mereka adalah orang-orang yang cerdas. Akhrajahu Malik, dikeluarkan dari Imam Malik. Hadis riwayat Imam Turmudi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Nah, orang yang cerdas itu yang selalu menjaga dirinya, wa amila lima ba'dal maut, dan yang beramal setelah kematian. Maksudnya tadi mempersiapkan kematian. Wal ajizu, orang yang lemah itu, man atba'a nafsahu hawaha, barang siapa yang terbuai oleh hawa nafsunya. Orang yang lemah itu, wa tamanna 'ala Allah, kemudian mengharapkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia surga. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang kita bedah dulu sementara, bahwa menjadi orang cerdas itu adalah orang yang mempersiapkan kematian. Ya. Ya, Pak. Ya. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Ada dua Pak Ustadz. Yang pertama, kan kita sering dengar ya, kalau misalnya kayak tentara-tentara Yahudi di Palestina itu kadang-kadang suka memperkosa para wanitanya gitu. Bahkan ada yang akhirnya sampai memutuskan bunuh diri untuk menjaga kehormatan itu gitu. Itu masuk ke poin nomor 2 atau 3 yang meminta diwafatkan untuk menjaga agama. Yang kedua, itu suka merasa saking takutnya sama jembatan Siratal Mustaqim yang hisab dengan kadang-kadang suka pikiran, ya Allah kenapa sih ya diciptain jadi tanah aja gitu, kayaknya kan kalau tanah nggak dihisab gitu ya, kalau jadi manusia kok hisabnya berat banget lagi.
itu boleh kalau nggak berpikiran seperti itu. Makasih. Saya jawab yang kedua dulu ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Surat An-Naba ayat terakhir. Apa itu? Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Itu pernyataan orang-orang yang kafir. Kenapa? Saking takutnya hisab dia. Allah Subhanahu wa taala tidak menghisab binatang. Maka pendapat ulama mengenai ini, bagaimana posisi binatang nanti di akhirat? Mereka akan semua jadi tanah. Itu ayat-ayat itu menjelaskan bahwasanya binatang itu akan menjadi tanah. Nah, kalau yang sekarang kita jangan mengucapkan seperti itu, Bu, karena ucapan itu adalah ucapan orang-orang kafir. Wa yaqulul kafir ya laitani kuntu turaba. Oh iya, andaikan aku jadi tanah saya nggak dihisab. Oh, nggak bisa. Jadi orang mukmin memang mengenai sirat ini, semua kalian akan melewati sirat. Entah yang nabi, entah yang alim, entah yang bagaimana, tapi mereka melewati sirat. Ada yang melewati sirat itu bagaikan kilat, kalbab. Ada yang melewati sirat itu bagaikan burung, atau dia ada yang merangkak, atau ada yang terpleset karena di bawah sirat itu ada neraka jahanam. Naudzubillah min dzalik. Apakah kita harus takut? Memang selaku manusia harus khawatir. Kenapa? Begitu dahsyatnya. Kita nggak tahu sirat itu kayak gimana. Dan betapa ngerinya ketika itu. Nah, tapi poin di sini, Bu, jangan sampai kita mengatakan, aduh, jadi tanah aja. Nah, ini perkataan orang-orang yang tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Apa ininya? Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Sepakat? Bagaimana orang yang mempersiapkan sirat sebenarnya, Bu? Mau orang yang mempersiapkan sirat adalah, kan sirat itu ada kegelapan di situ. Maka bangunlah malam untuk meminta kepada Allah dimudahkan dalam sirat. Betul ya? Tergelincirnya sirat itu luar biasa. Tapi kalau kita bangun malam, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita nggak khawatir menghadapi sirat. Paham sampai sini? Ya Bu ya, mudah-mudahan kita nggak khawatir, karena emang ini masalah yang akan kita hadapi nanti masing-masing. Yang kedua, perlakuan orang Yahudi kepada kaum muslimin wanita. Apakah dia bercita-cita untuk meninggal saja atau bunuh diri? Bunuh diri nggak boleh tuh. Kalau bisa melakukan perlawanan. Nah, perlawanan itu apa? Dia akan membela diri. Kayaknya kalau saya lihat, Bu, kaum wanita di Palestina itu nggak semudah yang kita bayangkan dia untuk ditaklukkan. Ya, orang-orang Palestina itu ada semangat juangnya. Bagaimana dia mempertahankan, bisa macam-macam. Seperti sahabat Nabi yang namanya Sofia, bibinya Nabi. Bibinya Nabi ini melakukan perjuangan juga. Jadi sebagai wanita juga harus di sini apa? Belajar bela diri gak? Ya. Boleh gak Ustadz bunuh diri? Jangan, karena bunuh diri ini adalah lebih dosa besar lagi. Kalaupun ada perlawanan kepada seorang tersebut, semampu kita. Disunahkan untuk membela diri, membela kehormatan. Saya tidak setuju untuk dia membunuh diri, karena bunuh diri itu adalah dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Mas sekalian, kita lanjutkan ya tadi ya. Jadi persiapan kematian ini, Bapak-bapak sekalian, saya sarankan bangunlah malam ketika manusia tidur. Ya, jalanlah di tengah malam ketika manusia sedang terlelap. Ustadz, masjidnya jauh. Ada mobil, ada motor,
Ustadz bangun malam tuh susah banget. Gimana ya Ustadz? Waduh, ini kuncinya. Tidurnya jangan jam 12 malam. Kalau jam 12 malam yakin bangunnya kebablasan, betul? Tidurnya sunnah Rasulullah adalah ba'da isya. Tidur. Dan kita sudah niat ya, Allah bangunkan saya jam 3. Nggak bisa juga pasang alarm. Nggak bisa juga suruh istri kita bangunin. Mi, Ma, tolong kalau nggak bisa bangun, siram saya aja. Tapi biasanya ibu nggak berani nyiram ayahnya nih. Atau yang lebih bagus saling mengingatkan. Kalau kata orangnya, baru bangun, baru menjadi pengantin, baru membangunkan istrinya, wake up my honey. Percikan air. Kalau udah lama 10 tahun, bangun. Masya Allah, itu kesepakatan kita sama istri kita. Kemudian sering-sering merasakan lapar. Setuju? Kapan kita mulai saum? Kamis Ustaz. Wah, Ramadan wajib. Kalau Ramadan mah udah nggak bisa disuruh lagi. Setuju? Sepakat? Kamis. Aduh, saya mau coba Ustaz merasakan laparnya perut. Di kubur nggak ada lontong sayur Ustaz. Di kubur nggak ada soto Lamongan Ustaz. Saya coba. Katanya orang yang paling kenyang di dunia nanti akan dihisapnya juga paling berat ya kan. Wah Ustaz kayaknya puasa ini berat. Nggak apa-apa. Man soma, barang siapa puasa yauman fisabilillah, yang puasa sehari kok jalan Allah subhanahu wa ta'ala, ba'adallahu anhu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjauhkan dia dari siksa neraka selama sab'ina kharifan, 70 tahun. Jauhin. Puasa kita sunnah 1 hari saja Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan 70 tahun. Yang ketiga apa tadi? Infak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ustadz, infak apa sih? Bukan iuran faksa ya? Bisa aja iuran paksa nih Ustadz ya. Sisihkan setiap pagi karena ada malaikat yang mendok. Setuju? Ustadz, gimana hati saya ini kok nggak ingat mati ya Ustadz? Ya. Sekarang untuk mengecek lagi bagaimana hidupnya hati, ya, iltamis qalbaka fi salat. Carilah hatimu dalam 3 kondisi. Yang pertama adalah inda qiyamul lail. Kamu berasa gak bahwa kalau misalkan sholat kamu dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala, nanti wafatnya ketika sholat berasa? Saya punya kisah mungkin yang itu saya masih ingat. Saya masih SMP dulu, ada pimpinan ma'had saya itu meninggalnya ketika sholat Bu, ketika sujud. Dari situ saya terpikir, ya Allah, kalau saya meninggal saya lagi keadaan apa ya Allah. Pimpinan ma'had saya dulu, pesantren saya, meninggalnya ketika lagi sujud, padahal seger ya. Anak biasa kalau misalkan mau pulang ke daerahnya masing-masing itu ada tausiah, pengarahan dari pimpinan ma'had pesantren. Kemudian beliau mengatakan, pulang ya anak-anak, jaga akhlak kamu di masyarakat, berbuatlah yang baik, amalkan ilmu kamu, kita sama-sama pulang. Zuhurnya meninggal, balik lagi santri. Masih segar, tahu ada serangan jantung dalam keadaan sujud. Saya teringat di situ, insya Allah, kenapa sih Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan seseorang karena kebiasaannya. Sekali lagi Ibu, Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan seseorang karena kebiasaan. Allah yang biasa
zikir diwafatkan ke zikir. Yang biasa mungkin nenggak minumannya, pas lagi nenggak itu baru setengah, anggur orang tua setengah belum habis, Allah Subhanahu Wa Taala nyabut nyawanya. Masya Allah. Bahkan yang lebih parah lagi, ada di satu negara Allah Subhanahu Wa Taala matikan itu orang yang sedang, naudzubillah min dzalik, sedang berbuat zina, dia ambrukkan semua hotelnya dan dia masih dalam keadaan utuh. Naudzubillah min dzalik, Allah Subhanahu Wa Taala matikan dia. Sebuah negara. Jadi hati-hati dengan perbuatan kita. Cari hatimu, kata ulama kita, dalam keadaan qiyamul lail. Berasa mana? Kalau nggak berasa juga, istighfar kepada Allah. Yang kedua, ya, Anorman dan sahabat sekalian, carilah hatimu ketika engkau membaca Al-Quranul Karim. Surat Al-Anfal ayat 1, ayat 2. Surat Al-Anfal ayat 2, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Dibacakan ayat-ayat Allah bergetar gak? Di rumah kita style sesudais lagi sholat taraweh. Kemudian kita sholat taraweh di Mekah, amin. Amin. Lihat, belum berasa Ustaz, wah penyakit nih hati. Kita baca Al-Quran, ya Allah, ayat-ayat Allah kita tadaburi, baca artinya, baca tafsirnya. Kalau berasa, ya Allah, kehidupan akhirat tuh jauh lebih kekal. Terasa hatinya masih hidup. Beda gak iman sahabat sama kita? Beda jauh ya. Kalau kata orang Arab, bainas sama wasumur. Nah, perbedaannya antara langit dan sumur. Imannya sahabat. Contoh kecil, Bu. Pada satu waktu sahabat Khalid bin Walid itu ditantang oleh seorang untuk meminum gelasnya, racun, meminum racun. Khalid bin Walid mengatakan, saya minum racun ini, saya baca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, minum. Merah dong mukanya, kemudian segar. Insya Allah. Apa yang menyebabkan perbedaan tersebut? Iman. Kalau kita disuruh minum begitu, wah, ragu sedikit, lewat gitu. Bener gak? Takutnya jadi donor. Ya, lagi doror, ya kan? Yang kedua, ya, Balik lagi. seorang sahabat itu dikabarkan rumahnya itu kebakaran. Daerah rumahnya, kompleknya, kayak sini Orchid ya. Oh, sedang ada kebakaran. Buru-buru kamu pulang. Kata dia, saya udah baca zikir pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah kan menjaga ini. Ternyata rumahnya itu dilewatin api. Itu masalah keyakinan. Jadi kenapa sahabat Ridwanullah alaihim itu menginfakkan semuanya, khususnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, karena keimanannya itu, Abu Bakar itu kalau ditimbang sama iman seluruh kaum muslimin itu masih berat imannya. Laukana, ya, apabila ditimbang fi kifatin wa fi kifatin akhar, imannya Abu Bakar ini masih menang. Makanya Abu Bakar As-Siddiq dalam tafsir Imam Al-Qurtubi, Jami'ul Ahkam lil Imam Al-Qurtubi, mengatakan, kan masing-masing menerima kitab kan ya. Ini Abu Bakar As-Siddiq udah nggak, apa namanya, hisabnya itu adalah hisab yang dimudahkan. Jadi beliau itu udah jangan ditanya lagi. Beliau itu udah dijamin oleh Allah masuk surga. Ya.
ada 10 sahabat ya. Nah, itulah saya bilang infaknya Abu Bakar itu nggak sama kayak infaknya. Dibanding Umar bin Khattab radhiyallahu anhu aja, Umar bin Khattab setengahnya kan? Nggak semuanya ya, setengahnya beliau. Jadi imannya Abu Bakar As-Siddiq udah jangan ditandingin sama yang gitu. Nah, makanya hadis Rasulullah mengatakan juga, "Qul washrab walbas wa tasaddaq min ghairi sarafin wala mahilatin." Kamu makan, minum dan bersedekah min ghairi mahilatin, jangan sombong, min ghairi sarafin, jangan berlebih-lebihan, wala mahilatin, dan jangan ada rasa sombong. Jadi jangan berlebihan. Kita umat yang biasa nih, jangan berlebihan dalam sedekah. Adapun mungkin pendapat yang mengatakan jor-joran dalam sedekah, saya lebih berpendapat surat Al-Furqan itu lebih tepat. Wa kana baina dzalika, di antaranya. Misalkan ada kebutuhan yang lebih khusus. Sedekah itu bertingkat juga. Yang pertama adalah afdhalus sedekah adalah sedekahnya kepada al-aqrabin. Apa al-aqrabin? Orang-orang yang dekat, kerabat dekat, itu afdal sedekah. Afdal nafkah adalah nafkah kepada keluarga kita. Ibu, kalau dikasih sehari 1 juta mau Bu? Nah, itu yang paling afdal. Ya, paling afdal. Kenapa? Kalau suaminya memberikan itu, hatta luqmata allati at'amatha limra'atiha limra'atihi wa sadaqah. Sampai potongan makanan yang disuapkan kepada istri kita itu adalah sedekah. Sedekah yang kuat. Dikuatkan lagi dalam hadis Riyadhus Shalihin, seorang sahabat yang ingin meninggal, kemudian dia ingin semua hartanya diinfakkan di jalan Allah. Ya. Kemudian kata Rasulullah, jangan semuanya. Apa saya kasih setengahnya? Jangan. Sepertiganya. Wathulutsu katsir. Sepertiganya aja. Maka sepertiga itu sudah banyak. Kamu tinggalkan buat keluarga kamu. Jangan sampai keluarga kamu itu menjadi miskin. Berarti apa? Afdhalus shadaqah adalah buat nafkah itu untuk keluarga baru, aqrabin baru. Nah, makanya jadi hukum wakaf itu sepertiga aja. Ya. Sepertiga ya. Sepertiga. Nah, itu diambil dari hadis tersebut. Maka yang lebih afdal adalah pertengahan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas. Pertengahan aja. Setuju? Tapi setengah aja udah banyak, Ustaz. Contoh ya. Kita punya 100 juta, setengahnya 20.000. Makanya nih ya, konsep sedekah, konsep zakat ya, dalam agama Islam berapa persen? 2,5. 100 juta, 2,5-nya berapa? 2,5%-nya? 2,5 juta. Itu udah cukup. Ya. Tapi kalau kita ingin meningkatkan lagi konsumsi kita untuk akhirat, kita siapin dong 5%. Udah. Coba jajal aja dulu. Jangan kayak Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, itu gimana udah pol banget. Coba dulu 5% lah. Ayo. Tarik nafas dalam. Langsung lihat ke arah istri masing-masing. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha, akan dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali. Bahkan dalam Al-Baqarah, "Madzal ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habah." 700 kali. Yakin apa enggak? Yakin, bismillah. Ya, 5%. Baik. Saudara-saudara kita yang Nasrani berapa persen? 10. Ayo. 10%. Berapa Bu? Berapa persen? Saudara-saudara kita yang Nasrani? 10%. Kalau misalkan ada yang berani 50%, Allah Subhanahu wa taala gantikan dengan yang terbaik. Yuk. Tadarruj. Dari buat 100%, 5%, 10%, 50%. Oh.
Insya Allah. Ya, Allah alam besar. Ya. Kalau ngitung-ngitung kayak Ustadz Yusuf Mansur gitu boleh nggak sih? Maksudnya etis apa enggak gitu? Kan ini Ustadz Yusuf Mansur tuh suka ngitung ya, kalau sedekah segini ini rumusnya pengembaliannya sekian. Jadi emang bikin kita tergiur sih, cuma kadang-kadang etis apa enggak sih gitu loh. Ini direkam nggak? Yang ini di Awas di dulu, pause. awas dulu.